Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azahra, NIM STE 20210212 dari program studi S1 Sistem Informasi mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Akbar Setiawan MKom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester tentang pengujian data mining menggunakan dataset Grab restoran pada aplikasi RapidMiner. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi RapidMiner-nya ya teman-teman. Lalu kita klik new process. Kemudian langsung saja kita di sini carikan Excel. Excel di sini gunanya untuk mengimport data testing, data training pada dataset itu restorannya. Sebelumnya kita itu bagi terlebih dahulu antara data testing dan data trainingnya. Data testingnya kita bagi 90% dan testingnya itu 10%. Lalu kita masukkan data trainingnya ya. Kita next. Saya lupa. Lalu next lagi. Next. Nah, pada step keempat, di label rating, atributnya kita ganti label. Setelah sudah ganti label, kita lanjut finish. Lalu di sini kita masukkan multiply. Kita drag masukin ke lembar main proses. Lalu kita ketikkan lagi X validasi. Di sini saya akan menggunakan 4 algoritma, yaitu algoritma decision tree, yang kedua algoritma naive bayes, yang ketiga algoritma KNN, dan yang keempat algoritma random forest. Sebelumnya kita hubungkan portnya terlebih dahulu ya. Lalu kita double klik pada validasi ini. Kita masukkan algoritma decision tree. Kemudian kita hubungkan portnya. Lalu ini kita cari apply model. Lalu kita di sini Excel untuk mengimport testingnya. Dan yang terakhir performance-nya kita pilih yang binominal ya. Itu kita hubungkan. Lab dengan lab, kemudian di sini kita belum import ya. Kita import terlebih dahulu ya. Data testing. Next lagi. Next. Dan yang step keempat seperti yang di awal, bahwa label ratingnya atribut kita ganti label. Setelah itu kita klik finish. Sudah, kita klik pada performance, lalu checklist pada klasifikasi dan AUSID. Mohon maaf.
Setelah sudah, kita kembali lagi ke proses. Kita untuk mempermudah dan menyingkat waktu, kita copy saja validasi decision tree untuk algoritma yang lain sampai 4. Lalu untuk mempermudah juga biar tidak keliru, kita rename saja sesuai dengan nama algoritma. Decision tree naive Bayes yang ketiga KNN dan yang keempat kita rename Setelah itu kita hubungkan outputnya ke algoritma. Pastikan outputnya itu sudah terhubung semua ya ke algoritma. Lalu kita klik pada naive Bayes untuk mengubah data trainingnya ya. Itu dengan cara delete. Di sini kita tuliskan naive Bayes. Kita hubungkan portnya. Lakukan hal yang sama pada KNN dan Random Forest. Setelah itu kita kembali ke proses. Di sini kita akan menambahkan t-test. Kemudian kita hubungkan algoritmanya ke t-test. Setelah kita hubungkan, lalu kita hubungkan t-test ini ke res. Oke, pastikan sudah terhubung semuanya ya, dan tidak ada tanda peringatan. Lalu kita coba run atau jalankan. Ini sudah masuk ke dalam kriteria seleksinya. Lalu kita klik performa yang decision tree. Kita lihat AUC-nya itu ada nilai 0,621 dengan positif kelas tidak puas.
Lalu pada klasifikasi error kita lihat 4,98%, dan akurasinya kita lihat 95,02%. Lalu kita klik yang knife bias, AUC-nya 0,663, klasifikasi errornya 44,36%, dan akurasinya 55,64%. Kemudian pada performa KNN kita lihat AUC-nya 0,5, klasifikasi errornya 11,41%, dan akurasinya 88,59%. Lalu pada performa terakhir yaitu random forest kita lihat AUC-nya 0,556, klasifikasi errornya 4,98%, dan akurasinya kita lihat 95,2%. Jadi bisa saya simpulkan bahwa akurasi itu yang paling tinggi ada pada decision tree dan random forest. Lalu yang paling rendah ada pada knife bias, yaitu cuma 55,64%. Lalu klasifikasi errornya yang paling tinggi adalah knife bias. Dan AUC yang paling tinggi adalah knife bias, dan yang paling rendah adalah KNN. Lalu coba kita ke t-testnya. T-test ini merupakan signifikan yang dapat kita lihat perbandingan dan rata-rata dari keempat algoritma. Jadi algoritma 1 atau decision tree dengan algoritma decision tree kita bandingkan, dan ini adalah rata-ratanya, hasil rata-rata. Mungkin ini sudah selesai ya teman-teman. Coba kita save, apakah bisa di save? Coba kita save ya. Kita save. Karena tadi saya sudah membuat, jadi kita isikan di sini UAS SPDL 2. Lalu kita, nah di sini sudah tertera bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 pada jam 10:46 kita itu sudah berhasil menyimpan proses ini atau proyek ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menjelaskan dan tutur kata saya banyak kesalahan dan banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.